Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ziki Yomana, spesialis saraf. Kali ini kita akan bahas suatu keluhan yang paling sering membuat orang datang ke dokter atau ke klinik atau ke rumah sakit, yaitu keluhan yang kita sebut keluhan namanya nyeri. Nah, masalah nyeri ini semua orang pasti pernah ngalamin, tapi sayangnya banyak persepsi di masyarakat yang mengatakan bahwa nyeri ini bahasanya beda-beda. Ada yang bilang nyeri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang ngebet, ada yang bilang pegel-pegel, ada yang bilang kemeng, ada yang bilang banyak menurut bahasa daerah masing-masing, tapi intinya adalah rasa tidak nyaman atau rasa yang seharusnya tidak ada dari tubuh kita. Itu bahasa gampangnya. Tapi kalau menurut definisi dari internasionalnya tuh, itu adalah pengalaman sensorik yang tidak seharusnya dirasakan, yang dipengaruhi oleh pengalaman emosional gitu ya. Dan kerusakan jaringan di sini nggak harus ada. Artinya kerusakan jaringan contohnya seperti ini. Misalnya kita lagi motong bawang, kemudian tangannya kena pisau, berarti kan rusak tuh jaringan kulitnya, maka dia nyeri. Tapi ada beberapa kasus, bukan beberapa, cukup banyak juga yang namanya nyeri itu justru nggak ada berdarah, nggak ada luka, tapi kok rasanya nyeri gitu ya. Nah, karena itu nyeri itu dibagi menjadi dua menurut waktu. Nih, kita kenalan tentang nyeri dulu nih. Jadi nggak semata-mata nyeri kasih obat nyeri selesai, nggak, kita harus tahu dulu ya. Nyeri yang pertama kita namakan nyeri akut. Nyeri akut itu durasinya kurang lebih dari literatur dibilang sih nggak nyampe lebih dari 3 minggu gitu ya. Tapi kalau lebih dari 3 minggu bisa dibilang nyeri kronik gitu ya. Nah, nyeri akut dan nyeri kronik ini obatnya pun beda, penata laksananya beda, nggak semata-mata minum obat beres gitu. Nah, kalau dari jenis nyerinya sendiri, nyerinya dibagi menjadi dua. Ada yang namanya nyeri nociceptif, atau lagi namanya nyeri neuropatik. Namanya susah, gampangnya gini. Yang nociceptif ini berarti kerusakan jaringan yang ada. Contoh, jatuh, kena pisau, luka, kebentur, benjol, pokoknya itu ya, ada perubahan jaringan, kulitnya kenapa-napa, ada lukanya jelas, itu disebut namanya nyeri nociceptif. Nah, kalau yang nyeri neuropatik, kulitnya oke-oke aja, nggak ada yang luka, nggak ada apa, tapi kok rasanya panas, ngebet, kesemutan, segala macam. Nah, ini namanya nyeri neuropatik. Ngomong-ngomong neuropatik dan nociceptif ini, obatnya juga sangat-sangat beda banget gitu loh. Jadi, kalau memang harus konsultasi ke rumah sakit atau ke dokter pun itu benar-benar harus dijelaskan nyerinya seperti apa, dan dokter juga akan menggali seperti apa nyerinya karena nanti pengobatan dan tata laksananya beda. Contoh gini, seorang yang mengalami nyeri nociceptif, contoh ya, ada orang jatuh dari motor, luka-luka, terus kakinya juga kena knalpot, berarti kan jelas kerusakan jaringan ada. Maka obatnya adalah obat golongan analgetik. Nah itu ya, atau obat anti nyeri. Disertai anti radang boleh, tergantung situasi, karena di dunia kedokteran tidak ada pakem yang saklek, tapi sesuai masing-masing pasien. Nah, tapi kalau memang ternyata gangguannya bukan karena seperti itu, tapi ada rasa panas, rasa terbakar, rasa tidak nyaman, rasa apa ya, kalau orang bilang kesemutan, rasa dingin nggak wajar, pokoknya rasa tidak nyaman seperti itu, dan pasiennya biasanya tidak selalu ya, tapi biasanya ada penyakit yang mendasarinya. Misalnya pasien dengan kencing manis atau diabetes, pasien dengan riwayat kemoterapi menggunakan obat-obat tertentu, atau mengkonsumsi obat-obat TBC yang memberikan gangguan neuropati gitu ya, atau kerusakan saraf. Nah, ini yang disebut namanya nyeri neuropatik ya. Nyeri neuropatik pakai obat analgetik tadi bukan tempatnya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau nyeri neuropatik pakai obat nyeri biasa nggak mempan, tapi harus diberikan obat-obatan yang ini khusus nyeri neuropatik, gitu ya. Nah, jadi dari sini itu beda. Jadi kalau memang teman-teman mengalami gangguan nyeri, jangan semudah itu berpikir langsung, yaudah minum obat nyeri aja selesai. Enggak, karena nyerinya ini harus dibagi juga, nyerinya yang satu atau yang dua gitu ya, yang nociceptif atau yang neuropatik, karena pengobatannya beda. Dan kalau memang ternyata obatnya salah, artinya bukan salah, tapi tidak sesuai, efek yang diharapkan nggak muncul, tapi malah efek samping yang muncul. Jadi untuk masalah nyeri ini ya seperti itu. Oh ya, satu lagi yang nggak kalah penting, nyeri itu sebenarnya adalah alarm tubuh ya, alarm tubuh di mana tubuh memberikan memberikan respon, yaitu berupa nyeri, yang berarti ada sesuatu dari tubuh kita. Jadi ketika alarm, kalau kita ngomong alarm, misalnya teman-teman kendaraannya alarmnya bunyi, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah pasti alarmnya dimatikan. Yang kedua, udah selesai. Enggak. Yang kedua harus dicek, kenapa alarm saya sampai bunyi?
Jangan sampai begitu dimatikan, matikan, akhirnya mobilnya hilang gitu loh. Sama. Jadi ketika ada keluhan nyeri, maka kita bisa hilangkan nyeri tersebut dengan mengkonsumsi obat-obatan. Tapi yang paling penting adalah harus dicek, di follow up, dikonsultasikan ke dokter terdekat untuk dicari tahu kenapa nyeri ini muncul ya. Oh ya, jadi pada prinsipnya nyeri itu jangan kita anggap enteng, karena lebih baik saya memikirkan nyeri itu adalah kemungkinan terburuk dari suatu hal penyakit yang berbahaya sampai dibuktikan tidak. Jangan pernah menganggap enteng nyeri Anda. Dan kalau memang mengalami nyeri, kira-kira aman nggak ya di era pandemi seperti ini berobat atau berkonsultasi ke dokter di rumah sakit? Tenang aja, jadi yang namanya rumah sakit ini sudah memenuhi protokol kesehatan dan standar higienis yang cukup bagus untuk menghindari transmisi dari penyebaran virus. Dan yang memang paling penting adalah yang namanya rumah sakit itu jauh lebih aman dibandingkan tempat di luar yang tidak memenuhi protokol. Jadi jangan pernah takut untuk berobat atau berkonsultasi atau mengunjungi dokter Anda di rumah sakit, asalkan memenuhi protokol yang oke dan jelas dan juga sangat ketat. Oke, semoga bermanfaat ya.